yaitu mengenai apa? Penyakit apa? Corona. Corona ya. Ya, baik. Itu saja himbauan dari Ibu. Jagalah kesehatan ya. Siapa aja di sini yang tidak masuk? Irfan Bu belum ada. Oh, belum ada. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Irfan, kenapa kamu terlambat? Maaf Bu, ban motor saya tadi bocor Bu di jalan. Nah, kalau bisa minggu depan atau pertemuan sebelum. Baik Bu. Kalau bisa kan nggak tahu ya waktu di jalan itu terlambatnya apa karena terhalang ban bocor atau gimana ya. Ya udah, silakan duduk. Terima kasih banyak ya, Ibu. Iya. Baik, Ibu akan absen. Yang pertama, Agni. Hadir Bu. Yang kedua, Edi. Dan Silvi. Ya, hadir Bu. Marha. Hadir Bu. Nur. Hadir Bu. Hamdan. Jadi, Terakhir, Irfan. ada Bu. Yang terlambat ya. Ya, maaf Bu. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, ketua kelasnya, Marha, tolong bimbing doa ya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pelajaran nanti diberi kelancaran. Berdoa mulai menurut agamanya. Saya ingin. Sudah selesai. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi yaitu tentang pengertian akun, buku besar, dan jenis-jenis akun dalam perusahaan. Ibu akan mencatat dulu ya. Ya Bu. Tolong yang tadi yang terlambat, Irfan, Ya, Bu. itu hukumannya ya, yang terlambat. Yang bersih. Makasih Bu. Ya. Baik, di sini Ibu akan mengenai materi yaitu pengertian Sebenarnya senang kita. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian akun, buku besar, dan jenis-jenis akun dalam perusahaan. Poin yang pertama yaitu pengertian akun. Ada yang pernah mendengar apa pengertian akun? Belum. Belum ya? Ya udah, Ibu akan menjelaskan pengertian akun. Pengertian akun yaitu tempat untuk mencatat sebuah transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Nah, akun ini terbagi dua ya. Yang pertama akun real dan kedua akun nominal. Ada yang tahu pengertian akun real dan akun nominal? Marha, tolong jangan. Ya Bu. Kamu lagi Ibu menerangkan kenapa kamu main handphone. Ya Bu. Baik, coba kamu jelaskan mengenai akun real. Akun real Akun real. apa? Ayo, Ada yang tahu mengenai akun real? Ya. Bu. Akun real di sini merupakan akun
yang pada akhir periode yang dilaporkan ke dalam akun neraca. Di sini akun neraca yang termasuk ke dalam akun neraca yaitu yang pertama aset, dan kedua kewajiban, dan ketiga ekuitas. Ini yang termasuk dengan akun real. Dan poin kedua yaitu akun nominal. Akun nominal merupakan akun yang pada akhir periode akan dilaporkan ke dalam laba rugi. Nah, akun nominal ini meliputi akun yang pertama pendapatan, dan kedua beban. Ini yang termasuk ke dalam akun nominal. Nah, dari yang Ibu jelaskan mengenai pengertian akun real, akun nominal, ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Baik. Poin kedua yaitu buku besar. Buku besar. Ada yang pernah mendengar apa pengertian buku besar? Iya, betul. Untuk mencatat transaksi. Nah, di sini Ibu akan lebih menjelaskan buku besar merupakan buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening jenisnya. Itu yang termasuk dengan Buku besar. Baik. Yang ketiga, jenis-jenis akun. Jenis-jenis akun. Jenis-jenis akun ini terbagi dua. Yang pertama, harta atau aktiva. Dan kedua, kewajiban dan modal. Harta dan aktiva. Pengertian harta dan aktiva di sini merupakan segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha, dan kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan. Itu termasuk dengan harta atau aktiva. Nah, harta dan aktiva ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama, harta tetap. Dan kedua, investasi jangka panjang. Dan ketiga, yaitu harta tidak terwujud. Terwujud. Maaf, terwujud ya. Oh, berwujud, Bu. Iya, berwujud. Dan keempat, yang terakhir, harta lain-lain. Harta gonogi sama ya, Bu? Harta gonogi. Baik, Ibu akan menjelaskan dari poin yang tadi Ibu sebutkan 4 ini. Harta tetap. Di sini pengertian harta tetap merupakan jenis aktiva yang diharapkan bisa diuangkan dalam kurun waktu dari satu siklus akuntansi. Nah, dari harta tetap ini dapat digolongkan yaitu 1. Akuntansi, dan kedua piutang,
dan ketiga itu surat berharga, dan keempat wesel, dan kelima perlengkapan, dan keenam persediaan barang dagang, dan ketujuh yaitu piutang pendapatan, dan yang terakhir yaitu beban dibayar di muka. Itu yang termasuk dengan harta aktiva atau akibat tetap. Investasi jangka panjang. Apa sih yang dimaksud dengan investasi jangka panjang? Maaf ya. Investasi jangka panjang merupakan sebuah penanaman modal dari perusahaan lain yang bertujuan untuk memberi laba serta mengontrol jalannya perusahaan tersebut. Itu yang termasuk dengan investasi jangka panjang. Nah, poin ketiga yaitu harta tidak berwujud. Apa sih Bu yang pengertian harta tidak berwujud? Baik, Ibu akan menjelaskan. Harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud adalah hak istimewa yang dimiliki perusahaan yang bernilai ekonomis, tetapi dia tidak berwujud. Nah, itu yang dimaksud dengan harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud digolongkan menjadi tiga. Yang pertama goodwill, dan kedua hak cipta, dan ketiga hak sewa. Itu yang termasuk dengan hak tidak berwujud. Nah, itu poin yang ketiga. Dan poin keempat yaitu harta lain-lain. Apa sih Bu yang pengertian harta lain-lain? Di sini pengertian harta lain-lain merupakan harta yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan aktiva perusahaan yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Itu yang dimaksud dengan harta lain-lain. Dan tetapi jika sepenuhnya memenuhi syarat seperti aktiva itu tetap tidak berwujud. Ya Bu. Nah, dari yang Ibu jelaskan mengenai harta aktiva poin yang keempat ini ada yang ditanyakan? Jelas Bu. Oh, baik, jelas. Silakan tulis dulu sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Bu, ke toilet sebentar ya. Boleh? Sudah dicatatnya? Baik Bu. Udah Bu. Baik, kita ke materi mengenai kewajiban dan modal. Kewajiban dan modal. Di sini kewajiban dan modal terbagi 3. Yang pertama utang, kedua pendapatan, maaf yang kedua itu modal ya, dan yang ketiga pendapatan. Nah, dari poin ketiga ini ada yang tahu apa itu utang? Tahu Bu. Pinjam Apa itu? kepada seseorang Bu. Ya, bisa juga. Apalagi? Utang. 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 Ya, saya berutang ke Ibu. Oh, iya. Kalau modal? Tahu Bu. Apa modal? Modal itu pemberian Dan dana, memberikan tahu. dana Bu. Ya, bisa jadi bisa. Pendapatan? Tahu Bu. Hasil Bu. Hasil dari pekerja keras atau Iya. perdagangan. Betul sekali. Hamdan. Iya. Baik, Ibu akan menyimpulkan ya mengenai Ya, jadi- utang, modal, dan pendapatan. Iya. Di sini utang merupakan segala hal yang dipinjam baik berupa benda maupun alat atau pembayaran. Utang di sini bisa juga disebut merupakan kewajiban yang harus kita bayar kepada pihak yang pinjam. utang merupakan kewajiban yang harus kita bayar kepada pihak yang memberikan dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Itu yang termasuk dengan Utang. utang.
Berarti harus ada perjanjiannya dulu gitu ya Bu? Iya. Modal. Poin kedua, modal. Modal di sini merupakan sebuah kumpulan barang atau uang yang berfungsi untuk dasar dalam melaksanakan terhadap sebuah pesanan. Itu yang termasuk dengan Modal. Poin ketiga, pendapatan. Apa sih Bu pengertian pendapatan? Baik, Ibu akan menjelaskan. Pengertian pendapatan di sini merupakan uang yang dapat diterima seseorang atau bisnis sebagai imbalan setelah mereka menyediakan barang, jasa, atau melalui modal investasi yang digunakan untuk menandai pengeluaran sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan pendapatan. Nah, dari tiga ini ada yang bertanya? Ibu kalau nanya di luar dari itu bisa nggak Bu? Boleh? Akun sama akuntansi perbedaannya apa sih Bu? Oh, baik. Nah, kalau mengenai akun tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama, pengertian akun itu tempat untuk mencatat sebuah transaksi keuangan yang terdapat di dalam perusahaan. Kalau akuntansi di sini merupakan proses memelihara catatan baik buku dengan meringkas dan melaporkan transaksi yang dimasukkan oleh organisasi. Itu yang dimaksud dengan akuntansi dan akun. Sudah dimengerti? Ngerti. Baik. Kita masuk ke baik, Ibu akan memberikan kerja kelompok ya. Ya Bu. Tolong Irfan hapus dulu. Yang kelompok 1 yaitu untuk fungsi buku besar, Ya. dan kedua yaitu bentuk-bentuk akun. Sudah bisa mengerjakan? Udah. Kelompok 1 belum, Bu. oh belum ya? Yang kelompok ini. Ntar dulu ya Bu. Ya, itu tunggu. Kita fungsi buku besar ya? Iya. Habis main. Bu, ke belakang bentar Bu. Oh, boleh. Tadi breakfast sekali Mama. Sudah selesai? Sudah. Percakapannya? Boleh maju kelompok 1 dulu. Perwakilan aja Bu ya. Oh, boleh perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan akan menerangkan tentang fungsi buku besar. Ada beberapa fungsi dari pembuatan buku besar dalam akuntansi antara lain. 1. Sebagai pencatatan transaksi akuntansi secara benar dan akurat. 2. Memposting transaksi ke akun yang tepat. 3. Menyeimbangkan akun debit dan kredit. 4. Membuat laporan keuangan yang kredibel dan tepat waktu pada setiap periode akuntansi. Terima kasih. Ya. Bentar, Baik, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilan dari Kak Afni, Kak Silvi, sama Kak Nur. Di sini kami akan membahas tentang bentuk-bentuk buku besar. Ya. Nah, di sini artinya masing-masing perusahaan menggunakan bentuk buku besar. Nah, di sini dibagi menjadi 4 buku besar dalam akuntansi. Yang pertama itu ada bentuk T, merupakan bentuk buku besar, paling umum dan sederhana, yaitu berbentuk seperti huruf T. Contohnya debit dan kredit. Yang kedua bentuk sekontrol atau merupakan buku besar yang memiliki 2 kolom. Contohnya debit dan kredit. Nah, di sini ada lagi ketiga bentuk stapel atau bersalon saldo tanggal, merupakan bentuk buku besar yang digunakan jika jumlah transaksi banyak. Dan yang keempat ada bentuk stapel berkolom bersaldo rangka. Sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Itu yang termasuk dengan fungsi buku besar dan bentuk buku besar. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan apa sih tujuan pengguna akun. Di sini yaitu untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Contohnya dari akun kita dapat mengetahui jumlah tagihan perusahaan kepada pelanggannya. Itu yang termasuk dengan tujuan pengguna akun. Baik, ada yang ditanyakan? Ibu, izin saya. Oh, boleh. Nah, Ibu akan mengulas lagi mengenai pengertian akun ya. Ya, Bu. Di sini pengertian akun yaitu tempat untuk mencatat sebuah transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan akan menjadi perusahaan. Baik, karena waktunya sudah mau habis, Ya, Bu. di sini Ibu akan memberi tugas ya kepada kalian. Ya, Bu. Tugasnya cari contoh bentuk-bentuk buku besar yang tadi udah dijelaskan yang sama Marha kelompok 2, yaitu seperti bentuk akun T, bentuk sekontrol, bentuk stepli atau berkolom saldo, dan bentuk stepli berkolom saldo rangkap. Itu saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.